Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad. Para pemirsa Pertirio TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersua kembali dalam bincang-bincang dengan Al-Mukarram Profesor Dr. Ilyas Husti MA. Beliau adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Islam Provinsi Riau dan beliau juga sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof? Sehat Prof? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ini terima kasih, terima kasih Prof sudah meluangkan waktu dengan Pertirio TV ingin berbincang-bincang dengan Prof. Ya. Sekarang ini memang kita lihat cuaca panas Prof. Ya, kondisi pun panas. Kondisi pun panas karena sekarang ini dalam keadaan perpolitikan kita ini memang memanas ya kan. Jadi kalau kita membaca sekarang ini di medsos, baik itu di FB, di WA, Instagram, memang memanas semua Prof ya. Makanya kami ingin berbincang dengan Prof. Kami ingin Prof sebagai penyejuk. Ya. Kami ingin Prof sebagai si tawar dingin. Ya. Untuk memberikan pembelajaran, mengingatkan kepada umat Islam, mungkin juga kepada masyarakat Riau, supaya kita mengingatkan bahwa demokrasi ini hanya 5 tahun sekali. Setelah ini kita berteman kembali. Kan begitu Prof ya? Duduk bersama kembali. Jangan gara-gara kita beda pilihan menjadi tak bertegur, menjadi berlawan. Rasanya bukan itu yang diajarkan Islam Prof ya. Baik Prof, pada saat sekarang ini ada yang berkembang di tengah masyarakat itu bahwa ulama tidak boleh berpolitik. Ulama tidak boleh memihak kepada salah satu calon. Kan gitu Prof. Ini yang berkembang sekarang. Yang anehnya lagi, yang berbicara ini ulama. Kan gitu, yang bicara ulama. Saya tak tahu apakah mereka ini tidak belajar fikih siasah. Tak paham saya. Makanya oleh sebab itu kami ingin berbincang dengan Prof. Kira-kira apa pandangan Prof dari sisi syariah Islam seorang ulama berpolitik? Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Terbiah TV ya, Parti Riau TV. Parti Riau TV yang pada siang menjelang sore ini bisa mampir di tempat saya dalam rangka bincang-bincang masalah keumatan ya. Iya, Prof. Semoga Perti Riau TV ini berkembang sebagai media dakwah. Amin. Dalam rangka untuk hasun nas alal khairi wal huda wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amin. Saya doakan semoga sukses. Amin. Kemudian yang kedua, terima kasih pada Buya Gamal Abdul Nasir yang pada sore hari ini mungkin dalam kesibukan masing-masing, tapi kita bisa bertemu dalam suasana kondisi daerah negara sekarang ini sedang hiruk pikuk tentang masalah pilkada yang berlaku 5 tahun sekali. Sebenarnya kita berharap pilkada ini kan pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu sangat menjunjung prinsip-prinsip kebersamaan dalam berkomunikasi. Oleh karena itu musyawarah menjadi penting kan? Iya, Bro. Nah, karena ini demokrasi, maka perjalanannya ada yang menyentuh sosial budaya,
ada juga yang masuk dalam wilayah agama. Iya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Buya tadi, itu kan tentang keberadaan ulama. Apakah ulama ini hanya tinggal diam ketika kondisi daerah negara berbicara dihadapkan ke persoalan tertentu. Dalam ini adalah pilkada. Apakah ulama boleh berpolitik atau tidak? Ulama ini kerjanya sebenarnya sangat berat dibandingkan dengan umarok. Iya, iya. Kalau umarok itu mungkin bagaimana membangun, mensejahterakan rakyat, ya, sesuai dengan kemampuan menuju satu negara atau daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Iya, iya. Kalau ulama tugasnya dua. Ada tugas-tugas dunia, ada tugas-tugas akhirat. Iya, iya, iya. Nah, tugas dunia ini dibagi menjadi beberapa poin. Itu yang disebut oleh sistem Hamkam Berata kita dengan Ipolek Sos Hamkan. Iya, iya. Ipolek Sosbud Hankam. Hamkam. Jadi ideologi, sosial, budaya, Polek Sosbud ya budaya, pertahanan dan keamanan. Iya, iya. Wah. Ini tugas pokok juga bagi ulama. Bagaimana menciptakan satu ideologi yang benar. Kalau kita tentu akidah yang benar. Iya, iya. Oleh karena itu perlu kita memberikan selalu pencerahan, penyuluhan, dakwah ya tentang masalah akidah pada Iya, umat. iya. Apakah lewat pengajian, lewat pendidikan, ya seperti Tarbiyah juga sudah menyusun mulai dari tingkat SD sampai ke tingkat dasar, tingkat di perguruan tinggi ya. Sampai Man Ali ya. Man Ali. Nah, itu Man Ali itu sebenarnya kan perguruan tinggi. Iya. Begitu juga di organisasi lain dalam rangka memantapkan akidah umat ya supaya dia tidak tersesat di perjalanan. Iya, iya. Ya menuju kebahagiaan yang hakiki, yakni akhirat. Bidang sosial begitu juga. Sosial ini juga punya beberapa aspek, termasuklah bidang politik. Nah, Iya. Bidang politik ini disebut namanya as-siyasa. Maka dalam Islam ada satu kajian namanya fikih siasa. Nah, ulama wajib tahu ini. Iya, iya. Ulama wajib tahu bagaimana kehidupan sosial ini yang tak terlepas dari masalah politik. Politik itu erat kaitannya juga bisa juga dikatakan kepentingan ya, bisa juga dikatakan suatu kebijakan ya. Yang semua kita itu harus ikut. Dia tidak ketinggalan para ulama karena ulama punya peran di sini. Nah, jadi kita melihat mulai dari syekh kita yang bekerja keras, berusaha bagaimana mendapatkan kemerdekaan ini. Itu ulama itu. Iya, iya, iya. Dan itu politik. Makanya banyak pahlawan kita dari ulama. Ulama dan itu politik. Jadi kalau ada mengatakan ulama tidak boleh berpolitik, maka ulama itu dimakan oleh apa? Ibarat gorila ya. Karena dia tak tahu strategi, bagaimana strategi. Kalau ulama-ulama kita dulu tak tahu strategi, habis oleh Belanda. Habis, Habis iya. Benar. Bicara tentang masalah strategi, itu bicara masalah politik. Ya kan? Betul. Bagaimana mereka itu menata, bagaimana mereka itu membuat strategi supaya umat Islam bisa beribadah dengan baik. Salah satu adalah yang mengganggu keamanan, kenyamanan umat Islam beribadah adanya penjajahan. Maka penjajahan harus dihapuskan. Betul. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan ulama tidak perlu berpolitik, dalam pandangan saya itu salah. Karena politik itu kita bagaimana ikut campur untuk mengatur peranata sosial ya, menuju satu daerah yang demokrasi. Iya. Nah, di situ kita ada aman, nyaman dan ini peran ulama penting. Kalau ulama tidak masuk di situ, itu menurut saya sebagian tugas ulama itu tidak dilaksanakan. Kalaupun sekarang ini kita melihat umpamanya
dalam kerangka kecil aja lah, dalam kerangka kecil. Ya, kalau rangka besar umpamanya Ma'ruf Amin. Ya. Dia sebagai wakil presiden. Ya kan? Dia berpolitik. Politik itu. Dan MUI baik pusat tidak ada itu yang menyatakan mempermasalahkan ulama itu tidak ada yang mempermasalahkan itu. Ya kan? Nah, sekarang masuk Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama, itu berpolitik itu. Nah, kita lihat di Dewan Perwakilan Rakyat, tidak usah jauh-jauh, di Provinsi Riau ada Ustadz Dr. Sarul Aidi. Ya. Itu ulama itu. Ulama. Ya, Perwakilan Riau. Ya, perwakilan Riau. Berpolitik dia. Berpolitik. Nah, bahkan sekarang sebagai ketua tim sukses. Atau tim sukses lah. Ya. Berpolitik. Berpolitik. Gitu. Jadi tunggu dulu. Jadi kalau orang mengatakan tidak politik, termasuk juga calon kita ini kan, calon ada salah satu ulama menjadi wakil gubernur. Berpolitik. Politik. Ini kan contoh. Ma'ruf Amin berpolitik, wakil Jokowi kan. Iya. Nah, ulama ini itu kan lalam daya politik itu semuanya. Kalau memang ulama tidak boleh politik, jangan calon. Betul. Jangan masuk itu. Iya. Tapi itu bukan itu yang dikehendaki Islam. Kalau kita ingin membangun yang baik kan, nah ulama harus punya pandangan di situ. Harus masuk. Harus masuk. Ya tidak bisa. Kalau tidak kita dijual orang. Benar. Nah, jadi banyak contohnya. Suatu dulu di Tarbiyah ada Buya Batiar. Ada Bu Maimanah Umar. Ada Pak Meridin Arbis. Ya, ada Pak Mujahid Talib. Betul. Ya, gitu kan. Itu berpolitik semua. Dan dari mereka, keberadaan mereka di situ kan bisa membuat pencerahan. Oleh karena itu ulama yang terlibat dalam politik jangan memandang hanya pada satu segi, tapi jadikanlah umat ini sebagai pandangan yang universal. Iya. Jadi itu Pak Buya. Jadi tidak benar kalau menurut saya itu tidak benar, karena sejarah Indonesia ini sudah membuktikan Indonesia merdeka adalah oleh karena peran para ulama. Ya kan, seperti Syekh siapa nama itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, itu kan ulama semua itu. Imam Bonjol, Diponegoro. Ya, semuanya itu. Ya kan? Nah, jadi kalau sekarang janganlah dibawa pemikiran ini mengerucut, dan itu bisa aja dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Kalau saya ulama pada posisinya dia harus mengetahui tentang politik, dan kalau ada kesempatan dia masuk dalam bidang politik untuk menata perantar sosial ini menuju khairu ummatin. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu yang pada saya. Kemudian Prof, tadi menyambung mungkin yang Prof sampaikan tadi. Ulama berpolitik, ulama ikut masalah kesehatan, ulama ikut masalah pendidikan, dan semua harus ikut, Prof, termasuk di dalam mengelola negara. Ulama harus ikut di seluruh lini kehidupan dalam suatu negara, kan gitu, Prof. Karena kalau membedakan seorang ulama hanya memikirkan akhirat dan agama, ini mungkin dikatakan negara sekuler ya, Prof, ya? Atau mengaji di surau aja. Itulah ulama mengaji di surau, berdakwah, ikut sholat saja. Ini politik yang dilakukan oleh bangsa Belanda dalam rangka menjajah Indonesia. Makanya Indonesia terjajah 350 tahun. Karena dikungkung oleh Belanda. Ulama tak boleh berpolitik. Sudah urusan itu aja lah, urusan dunia akhirat dia kalau ingin pikirkan, masuk surga kan. Disitulah timbul kesadaran para tokoh-tokoh kita, ulama-ulama besar kita, ya. Seperti Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan di Diponegoro kan. Itu pejuang-pejuang ulama semua itu. Jadi jangan salah kaprah dalam menafsirkan bahwa zaman yang sekarang itu kan tidak boleh bicara politik di masjid. Iya kan? Yang tidak boleh itu madu domba. Tapi kalau masalah politik itu kan kebijakan. Rasulullah dulu berpolitik di masjid Madinah. Yang tidak boleh adu domba. Karena pokoknya ini termasuk juga menyampaikan materi-materi yang bisa merusak. Mengadu domba, merusak. Ya, ini salah, itu salah. Padahal di dalam itu jemaah itu ada beberapa
punya pandangan. Kalau dalam fikih disebut ada beberapa mazhab kan. Jangan jangan satu diinjak satu dilepas. Karena semuanya itu asal berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah yang benar. Itulah itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu yang penting. Jadi jangan nanti politik itu umpamanya diartikannya sebagai penyampaian adu domba, penyampaian keburukan orang. Itu enggak politik, itu fitnah namanya. Kalau politik bagaimana menata, menyikapi suatu keadaan dan merubah keadaan itu menjadi lebih baik untuk kemakmuran masyarakat banyak. Itu pandangan saya itu. Kemudian Prof, saya melihat bahwa ada sekelompok orang yang tidak menyetujui seorang ulama berpolitik, katakanlah menjadi juru kampanye. Ada nggak kemungkinan karena ulama ini tidak mendukung calon dia? Jadi begini, saya dalam pandangan saya ya, netral itu kadang-kadang diterjemahkan orang, dipahami orang, tidak ke sini, tidak ke sini. Kalau tidak ke blok A atau blok B, lantas dia di mana? Kalau dia tidak memilih ini, tidak milih ini, tidak milih, lantas dia apa? Kan menjadi golput dia. Ulama golput gimana? Para ulama sudah mematwakan golput orang. Ya kan? Jadi ulama seharusnya, kalau menurut saya, yang penting itu memberikan penjelasan kepada masyarakat ya tentang orang yang didukungnya dan programnya itu, jangan sampai menjelekkan yang lain. Itu jadi silakan umpamanya, kalau menurut saya umpamanya meyakini bahwa si A ini secara konseptual dia bagus. Secara akhlak dia bagus. Track recordnya bagus, ya kan? Dan dia punya kemampuan, berani untuk membawa perubahan, ya kan? Saya harus berpihak ke situ. Nggak mungkin saya katakan tidak ada yang apa. Ini yang menurut keyakinan itu yang terbaik. Nawaitunya bagus, track recordnya bagus, programnya bagus, akhlaknya bagus, dia jujur, ya kan? Ya ini yang kita harapkan untuk memimpin kita, kan begitu. Oleh karena itu makanya Nabi itu kan membuat syaratnya kan sebenarnya simpel aja. Seorang pemimpin harus sidik. Ya kan? Harus amanah, harus tablik. Jangan ragu nyampaikan, ulama enggak boleh ragu-ragu nyampaikan. Kita tablik kan? Qulul haq walau kana murrah. Sekalipun pahit. Ya kan? Makanya yang disebut balik, tugas seorang mubalik ya. Maka tadi saya katakan Syekh Al-Mahfuz katanya kitabnya itu hasun nas alal khairi wal huda wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Memotivasi, mendorong umat untuk mengikuti petunjuk Allah. Mana petunjuk Allah? Al-Quran, kemudian hadis, petunjuk Rasulullah. Wal amru bil ma'ruf, berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kayak gitu, berani melakukan yang terbaik itu, dukung itu. Jadi jangan umpamanya ulama tidak boleh berpolitik, lantas tidak boleh berpolitik, maka hak politiknya harus ditinggalkan. Secara hukum negara tidak boleh, golput juga tidak boleh. Makanya kita ketika hari pencoblosan kita imbau seluruh masyarakat itu pakai hak politiknya masing-masing. Harus memilih. Harus milih, harus keluar, harus di rumah untuk memilih. Hujan panas pun ikut, karena itu menentukan daerah, menentukan negara ya. Betul. Kalau kita tidak ikut, berarti negara rusak nanti. Tentu kita akan bertanggung jawab gitu. Jadi yang tidak boleh itu menurut saya ulama yang ngadu domba itu. Ulama yang ngadu domba, katakan cerita ini si A itu begini itu tidak boleh. Fitnah tidak boleh. Maka saya konsep demokrasinya Pak Herman Abdullah almarhum, saya setuju juga itu dalam kampanye itu. Dia mengatakan tim-timnya kita harus konsen saja dengan lampu kita. Kalau mau pompa terus supaya terang dia. Habis minyaknya tambah supaya terangnya. Jangan sekali-kali mematikan lampu orang lain.
Nah, itu yang tidak boleh. Hidupkan lampumu, jangan mati- padamkan lampu orang lain. Artinya bagus. ceritakanlah apa kelebihan kita. Iya, iya. Yakin Program kita sampaikan. program kita. Jangan Iya, pula iya, iya. kita cerita ini lantas yang lain disebut ini jangan itu tidak boleh, ulama tidak boleh itu. Ulama di situ yang tidak boleh. Tapi Iya, ketika ulama mengatakan bahwa si A ini dia punya kredibilitas begini, punya nawati begini, punya akhlak begini, ya, punya keberanian seperti ini, tentu harapan kita dengan sifat-sifat yang itu track recordnya baik, ya Harus disampaikan. harus sampaikan itu. Iya, Ya, itu. Jadi saya mengimbau lah umat jangan salah memakai istilah, ya, atau mempergunakan istilah yang sungguhnya istilah itu belum kita ketahui secara hakiki, ya. Iya, iya, Nah, Prof. termasuklah tadi ulama tidak boleh politik. Kalau tidak boleh politik, ya hancur negara ini. Hancur negara. Hancur negara ini. Iya, baik, Prof. Maka kita bersyukur Pak Kiai Ma'ruf Amin masuk dari dalam politik, Iya, 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 iya. ya kan? Iya. Nah di Riau itu juga ini kan banyak Pak Sarul Aidi berpolitik, Iya. Mawardi masuk lagi politik. Nah, UAS berpolitik. UAS masuk dalam mendukung politik, kan Politik. itu biasa, Iya. itu tidak ada masalah itu. Yang tidak boleh itu iri, dengki, hasad, itu yang tidak boleh. Memfitnah. Fitnah itu tidak boleh. Iya, iya. Baik, Prof. Baik, Prof. Terakhir, Prof. Iya, Ini iya, ada sedang berkembang bahwa para santri dan alumni Darun Nahdah. Ya. Saya tahu bahwa Alumni saya tuh. Prof juga alumni sana Iya, kan? iya, iya. Ya. Ingin mengusir Ustadz Arnob dari Provinsi Riau karena tulisan dia di FB. Saya minta pandangan Prof lah sebagai ketua MUI. Apa pandangan Prof terhadap sikap yang seperti ini? Ya, saya mungkin ada dua ini. Iya, Prof. Nah, saya sebagai apa tentu perlu juga mengoreksi, ya. Iya, Prof. Pertama, tentu saya yang sampaikan kepada Ustadz Arnob, ya, sebagai teman, ya, sebagai sahabat, atau juga dulu pernah sini dia S2, Iya. ya kan? Nah, yang pertama saya ingatkan memang harus dalam kondisi yang seperti sekarang ini hati-hati memberikan statement. Iya, iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai sikap santri, kalau benar itu saya ini kan santri Darun Nahdah. Iya, iya. Saya ini ketua alumni 1981. Saya juga pernah, ya, menjadi ketua alumni Pondok Pesantren Darun Nahdah sampai tahun, ya, sekarang 2004, ya, sampai 2022 apa 2023 itu, yang Dewan Pembinanya Pak Aris Bupati. Bupati. Iya, iya, iya. Jadi sampai hari ini, ya, saya tidak mendengar itu secara organisasi, ya. Saya tidak mendengar itu. Kalau itu ada, tentu menurut saya tidak perlu cepat-cepat percaya. Karena kalau ribuan santri itu payah menghubungi itu. Ya, Iya, karena iya. cara saya di Pekanbaru sekarang ketua lagi, belum ada orang yang menghubungi saya. Iya, 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 iya. Jadi kalau ada kesepakatan sekian berapa ribu, berapa ribu katanya nih, Iya, santri, ribuan santri. Ribuan sih mana ya, ribuan santri tidak ada. Ya kan, ada ribuan santri itu, apakah ribuan santri itu hanya sampel? Ya, kalau sampel itu kan banyak itu. Iya. Saya sebagai ketua tentu harus tahu juga. Harus tahu. Saya harus tahu. Iya, iya, Jadi Prof. pertama dalam kasus ini, ya, ngusir-ngusir tidak ada di negara Pancasila ini. Iya, iya, iya. Ya, ngusir-ngusir itu tidak ada. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mengeluarkan istilah usir-mengusir, saya rasa itu tidak tepat secara. Kenapa? Karena kita ini diikat oleh satu kekuatan, namanya ukhuwah. Ukhuwah, kan? iya. Nah, dalam agama ketika Abduh menafsirkan innamal mu'minuna ikhwatun dalam surat ayat 10, ya. Itu mengatakan ukhuwah itu kan ada 4 bentuk itu, ya. Satu namanya ukhuwah Islamiyah. Nah, satu ini nasabiah. Nasabiah. Nah, kita satu adik-beradik itu. Iya, iya. Kemudian ukhuwah Islamiyah. Islamiyah. Sama-sama syahadat, ya kan? 3 ukhuwah watoniyah. Watoniyah. Sabang sampai Merauke, kan? Iya. 3 baru waktu basyariah. Ukhuwah Iya, manusia, basyariah sesama atau manusia. insaniah manusia. Jadi saudara kita
Ya, kalau yang kita usir kan saudara kita, tegak kita mengusir. Dalam konsep ini tidak boleh. Tidak ada istilah-istilah usir mengusir, itu istilah yang tidak ada dalam apa itu, tidak ada dalam Islam itu, karena tidak mencerminkan apa namanya konotasi yang baik ya. Iya. Padahal Islam telah menggariskan bahwa kita ini apa namanya satu saudara ya. Bersaudara. Ukhwah. Jadi satu saudara, antara satu bagian harus menguatkan yang bagian. Satu tubuh ya. Menguatkan satu bagian dengan, kalau sakit yang sedikit ini sakit semuanya. Jadi menurut saya setakat ini ya, saya belum pernah itu ditelepon, atau ditemui atau di WA oleh para santri Darun Nadhah ya, tentang masalah ini. Kalaupun itu ada, saya tentu berpesan nilai-nilai sebagai alumni yang berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang itu tidak baik. Nah, itu kan. Kemudian yang kedua, nanti ada cara-cara lain ya, kalau memang kan perselisihan pendapat itu wajar. Nah, karena kalau dalam Islam itu ada istilahnya ikhtilaf, ada khilaf. Khilafiyah. Nah, kalau ikhtilaf itu berbeda argumentasi. Ya, akibat berbeda cara pandang. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmat. Antara Buya dengan saya beda pandangan. Kemudian kita diskusi. Buya bukan orang begini-begini. Yang saya kan tidak tahu sebelumnya pandangan Buya. Artinya menambah ilmu saya. Prof. Saya begini-begini, yang sebelumnya pandangan saya Buya, saya belum tahu ya. Begitu saya jelaskan, Buya dapat keterangan, bagi Buya juga menambah ilmunya. Jadi makanya di situ dikatakan rahmat, saling menambah. Yang tidak boleh khilaf itu adu kambing namanya itu. Apapun pokoknya, itu tidak boleh. Pokoknya tidak benar, pokoknya itu tidak boleh. Yang benar orang lain salah. Iya, insan salah. Jadi janganlah, saya kalau ada seperti itu tentu saya menyampaikan pada sahabat-sahabat, rekan-rekan sebagai alumni Darun Nadhah yang saya cintai ya. Tabayun aja dulu. Aja dulu, jangan sampai mengeluarkan statement. Apalagi sudah ada, saya rasa itu statement aja itu 1000 atau berapa itu. Itu hanya untuk memancing suasana. Saya bilang janganlah itu, jangan dipancing suasana, apalagi kita dalam keadaan pesta demokrasi. Ini kan hiruk pikuknya sampai tanggal 27 nanti ini. Itu selesai. Mungkin besok sudah bercakap-cakap dari itu. Duduk sama makan di soto bude di semua. Jadi tidak usahlah kita kita berusaha. Kalau kita jadi tim si A ya berusahalah ya, nyampaikanlah yang benar, jangan ada bohong, kemudian berikanlah penjelasan yang menyejukkan. Jangan sekali orang injak atau disalahkan, diburuki, difitnah, dihasut, itu kan itu yang tidak boleh. Kita nikmati, namanya pesta. Kan biasa juga kalau pesta itu umpamanya ada piring 1-2 pecah. Kan apa, orang rumah kan tidak marah dia. Tak masalah. Artinya apa? Kalau ada pun perbedaan-perbedaan itu dianggaplah sebagai bumbu-bumbu demokrasi. Baik. Terima kasih banyak Prof. Luar biasa ini memang pencerahan Prof pada sore ini. Jadi memang kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam pesta demokrasi ini janganlah membuat perselisihan di antara kita. Hidupkan lampumu, jangan matikan lampu orang lain. Begitu Prof ya. Sampaikan program-program kita masing-masing. Yang kedua, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa ulama itu memang dianjurkan berpolitik. Kalau ulama tidak berpolitik, maka hancur negara ini. Mungkin sampai di sini mungkin bincang-bincang kita masalah keumatan dengan Profesor Dr. Ilyas Wusti MA. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Semoga bisa bertandang di sini. Semoga lain kali bisa berjumpa lagi Prof. Insyaallah. Terima kasih banyak. Terima kasih pemirsa sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.